Ekspektasi suku bunga BI 7-day reverse repo itu akan stay flat ya di 3,5% sampai pertengahan 2022 paling tidak. Jadi ada kemungkinan bahwa suku bunga mungkin bisa mulai naik di akhir tahun depan, tapi untuk base case forecast kita adalah untuk stay flat di 3,5% sampai pertengahan 2022. Kita melihat bahwa sekarang sepertinya ini stance dari central bank masih pro growth. Kita masih mau mencoba untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana kita tahu bahwa kuartal 2 kemarin pertumbuhan PDB kita sangat baik di level 7%. Mungkin third quarter agak sedikit pelan dikarenakan PPKM ketat ya, mungkin di kisaran 4-5%. Tapi harapannya untuk full year bisa mencapai level 4% dengan rebound yang lebih signifikan kita lihat di kuartal 4 2021. Jadi kita forecast-nya tuh suku bunga untuk stay flat di 3,5%, dan kita juga optimis bahwa seperti yang tadi juga sudah disampaikan ya dari BI ini sudah sangat siap untuk Fed taper. Kita mungkin dari global team expect Fed taper akan dimulai as soon as November di 2021. Tapi again dikarenakan beberapa faktor, karena defisit yang lebih rendah dari ekspektasi, harga komoditas terutama batu bara yang sangat-sangat kuat, dan juga domestic participation yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, FX reserve yang sekarang 140 miliar US dollar dibandingkan 2013 di bawah 100 miliar dolar, dan yang paling penting adalah reopening stage of the economy. Jadi 5 alasan tersebut bisa dibilang membuat kita masih tetap optimis ya untuk economic outlook Indonesia di kuartal 4 dan juga untuk tahun depan. Kalau dari Bung David seperti apa tentunya dari pelaku industri keuangan atau perbankan? Anda melihat apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia ketika itu terjadi? Ya, saya pikir Bank Indonesia juga stance-nya belum banyak berubah ya. Kelihatannya masih tadi seperti dikatakan lebih ke arah pro-growth ya. Jadi suku bunga instrumennya mungkin belum banyak diutak-atik dulu ya. Dan kita lihat dari sisi domestik mungkin untuk kuartal 3 ini juga akan sedikit lebih tinggi dari ekspektasi semula ya. Ekspektasi semula kan pertumbuhan ekonomi juga termasuk pemerintah melihatnya mengarah ke 3,5%. Tapi ini kelihatan kalau dilihat dari data ya, data transaksi maupun juga transaksi ekonomi yang terjadi di masyarakat, memang sempat turun di bulan Juli, tapi di Agustus dan September ini kita lihat laju kenaikannya cukup kencang ya. Dan ini kaitannya mungkin ada beberapa faktor. Pertama juga birokrasi pemerintah juga kan sudah lebih siap ya dibandingkan tahun lalu ketika tiba-tiba kita ada PSBB ketat, dan tahun ini kita lihat bantuan sosial bisa lebih cepat disalurkan. Yang kedua dari sisi ekspor ya, jadi ekspor itu tadi saya sudah sampaikan mungkin akan highest record ya, sehingga juga kinerja dari banyak perusahaan-perusahaan yang terkait yang ekspor oriented ini cukup baik ya di kuartal 3 dan mungkin sampai nanti akhir tahun. Yang terakhir juga perubahan perilaku masyarakat. Jadi masyarakat itu berbeda dengan tahun lalu, mereka sudah cukup fasih ya melakukan belanja online gitu ya. Jadi kelihatan walaupun offline-nya menurun, online-nya ini naik lebih tinggi. Jadi kita lihat dari sisi konsumsi, karena sektor konsumsi itu kan porsinya besar ya dalam ekonomi kita sekitar 56-57%. Ini masih relatif membaik ya. Kita lihat memasuki akhir September ini seiring dengan relaksasi dari aturan PPKM-nya juga ini membuat mobilitas semakin baik, sehingga juga mungkin untuk kuartal 3 ini kita harus revisi ke atas ya dari dugaan semula yang memang berpatokan pada kondisi PSBB tahun lalu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.